Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdayati dari kelas 11 MIPA 3 absen 31. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf atau neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem pusat disebut ganglion. Yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Berikut adalah struktur sel saraf. A adalah dendrit, berfungsi menerima rangsang. B. Badan sel atau prikarion, berfungsi memproses rangsang. Badan sel mengandung badan nis sebagai alat sintesis protein. C adalah akson, berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis dan diselubungi mielin. Ujung awal akson disebut akson hillock dan ujung akhir akson disebut akson terminal. Di dalam akson terdapat sel Schwann, yang D, merupakan sel gila atau penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin. E. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. F adalah nodus Ranvier atau celah, berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. G adalah sinapsis, berfungsi meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Macam-macam jaringan saraf. Yang pertama adalah saraf sensorik atau aferen, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. Yang kedua adalah interneuron, yaitu saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang yang terdiri dari saraf konektor, penghubung antar sel saraf sejenis. Yang kedua adalah saraf adjustor, penghubung saraf sensorik dengan saraf motorik. Dan yang terakhir adalah saraf motorik atau eferen, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau penanggap rangsang. Mekanisme penghantaran impuls. Rangsangan atau impuls adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar atau dalam. Sel saraf menghantarkan impuls dalam bentuk listrik. Reseptor adalah bagian yang menerima atau merespon rangsangan yang diterima tubuh. Efektor adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Sistem saraf berfungsi memproses rangsangan yang diterima reseptor untuk meneruskan hasil olahan rangsangan menuju efektor. Jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Ketika ada rangsangan, sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu pembalikan muatan sel dengan meningkat permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na+. Depolarisasi menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Sel saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refrakter, yaitu tidak peka rangsangan karena melewati masa pemulihan. Struktur sinapsis sel saraf. A adalah tombol sinapsis, yaitu ujung akhir akson yang membentuk tombol. B adalah neurotransmitter, yaitu zat kimia penghantar impuls antar sel saraf yang dihasilkan sel saraf prasinapsis. C adalah vesikel sinapsis, yaitu kantung yang berfungsi menyimpan neurotransmitter sebelum digunakan. D. Membran prasinapsis. E. Celah sinapsis. F. Membran postsinapsis. Dan G adalah reseptor protein, yaitu protein yang mengikat neurotransmitter. Mekanisme penghantaran lewat sinapsis. Neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. Ketika impuls tiba di tombol sinapsis, membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga Ca2+ dapat masuk. Ca2+ menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. Neurotransmitter kemudian diterima reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Hasil dari penghantaran dan pengolahan impuls pada sistem saraf pusat menghasilkan reaksi atau gerak yang dilakukan efektor. Gerak yang dilakukan efektor terdiri dari gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dulu oleh otak. Jalannya rangsangan gerak sadar sebagai berikut. Selain itu, menyebabkan gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena adanya rangsangan mengejutkan, sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak.
Jalannya rangsangan gerak refleks sebagai berikut. Susunan sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Tersusun atas substansi kelabu atau grisea berupa kumpulan badan sel saraf dan substansi putih atau alba berupa serabut saraf atau akson saraf. Dilindungi rangka berupa tengkorak atau otak dan ruas-ruas tulang belakang atau sumsum tulang belakang, dan tersambung oleh balok otak dan rongga yang disebut ventricle. Dilindungi oleh selaput yang disebut meninges yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari lapisan piameter atau dalam, araksonid atau tengah, dan durameter atau luar, berisi cairan getah bening yang disebut cairan cerebrospinal. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Berdasarkan hemisfernya atau belahan, otak terbagi menjadi otak kiri, mengendalikan tubuh. Bagian kanan merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca buku, menulis, dan matematika. Sedangkan otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri maupun pusat EQ, linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Berdasarkan perkembangan sewaktu embrio, otak terbagi menjadi otak depan atau prosencephalon, terdiri dari telencephalon yaitu cerebrum atau otak besar, diencephalon yaitu talamus, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, dan lain-lain, otak tengah atau mesencephalon, otak belakang atau rhombencephalon, terdiri dari metencephalon yaitu pons faroli dan cerebellum atau otak kecil, mielencephalon yaitu medula oblongata atau sumsum lanjutan. Gabungan mesencephalon, pons faroli, dan medula oblongata disebut batang otak. Bagian-bagian otak secara umum. 1 adalah cerebrum atau otak besar. Bagian terbesar otak sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh. Otak besar terdiri dari lapisan korteks atau substansi kelabu dan lapisan medula atau substansi putih. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontalis atau depan atau dahi, sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik. Kedua adalah lobus parietalis atau atas di ubun-ubun, sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Yang ketiga adalah lobus temporalis atau samping di pelipis, sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa. Dan yang terakhir adalah lobus occipitalis atau belakang, sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca. Otak besar kanan dengan kiri dihubungkan oleh corpus callosum yang merupakan substansi putih terbesar. Ventrikel lateral kanan dan kiri berfungsi menghubungkan otak dengan ventrikel lain. Yang kedua adalah talamus, substansi kelabu yang menerima impuls dari saraf sensorik kecuali penciuman ke korteks otak. Talamus melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Yang ketiga adalah hipotalamus, merupakan pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar dan haus, tidur, keseimbangan metabolisme tubuh, dan tekanan darah. Hipotalamus menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofisis. 4. Mesencephalon atau otak tengah. Ukurannya kecil dan terdapat bagian yang mengendalikan penglihatan atau coliculi superior dan pendengaran atau coliculi inferior. Yang kelima adalah pons faroli atau jembatan farol, merupakan jembatan penghubung bagian-bagian dari otak. Yang keenam adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan, merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Fungsinya mengatur denyut jantung, tekanan darah, frekuensi pernafasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan, dan batuk, serta bersin. Yang terakhir adalah cerebellum atau otak kecil, bagian terbesar kedua otak sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi gerak. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Medula spinalis terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Fungsi medula spinalis adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor dan alternatif jalan terpendek gerak refleks. Saya Rani Kamilia Wardah, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur irisan melintang dari medula spinalis.
Bagian yang terdapat dalam gambar tersebut adalah irisan melintang dari medula spinalis. Yang ditunjukkan oleh angka 1 adalah bagian luar atau substansi putih. Bagian tersebut mengandung serabut saraf. Yang ditunjukkan oleh angka 2 adalah bagian dalam atau substansi kelabu. Bagian dalam tersebut terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada akar dorsal atau punggung. Akar tersebut mengandung badan sel saraf sensori atau aferen yang dendritnya berhubungan dengan reseptor. Yang kedua ada akar ventral atau perut. Akar tersebut mengandung badan sel saraf motorik atau eferen yang aksonnya berhubungan dengan efektor. Sedangkan yang ditunjukkan oleh angka 3 adalah kanal sentral. Kanal sentral adalah saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan cerebrospinalis. Sekarang kita beralih ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau peripheral nervous system adalah lanjutan jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saraf aferen dan yang kedua ada saraf eferen. Saraf aferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada saraf eferen. Saraf eferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saraf kranial, berjumlah 12 pasang dan merupakan percabangan dari otak atau kepala. Yang pertama ada olfaktori, 2 ada optik, ketiga ada okulomotorik, keempat ada troklear, kelima ada trigeminal, keenam ada abdusen, ketujuh ada fasial, kedelapan ada auditori atau vestibulokoklear, kesembilan ada glossofaringil, dan ke-10 ada vagus, ke-11 ada aksesoris atau spinal, yang ke-12 ada hipoglossal. Menurut sifatnya, saraf kranial terdiri dari 3. Yang pertama ada saraf sensorik, yang kedua ada saraf motorik, dan yang ketiga ada saraf gabungan. Yang kedua ada saraf spinal. Berjumlah 31 pasang dan merupakan percabangan dari sumsum tulang belakang dan campuran saraf sensorik dan motorik. 1. Saraf leher. Saraf leher terdiri dari 8 pasang. Yang kedua ada saraf punggung terdiri dari 12 pasang. Yang ketiga ada saraf pinggang terdiri dari 5 pasang. Yang keempat ada saraf pinggul terdiri dari 5 pasang. Dan yang terakhir ada saraf ekor terdiri dari 1 pasang. Campuran saraf tersebut membentuk urat saraf atau plexus yang terdiri dari 1. Plexus cervicalis atau urat saraf leher, yang kedua plexus branchialis atau urat saraf lengan atas, yang ketiga ada plexus lumbosacralis atau urat saraf punggung dan pinggang. Saraf sensorik masuk ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, dan saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral. Berdasarkan fungsi, sistem saraf tepi terdiri dari 2. Yang pertama ada saraf somatik atau sadar. Saraf somatik adalah saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka. Sedangkan yang kedua ada saraf otonom atau saraf tidak sadar. Saraf otonom adalah saraf yang menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Sifat kerja saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bersifat antagonis. Perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik, serabut paraganglion pendek, serabut pasca ganglion panjang, mekanisme fight or flight waspada, neurotransmitter berupa noradrenalin. Sedangkan saraf parasimpatik,
serabut paraganglion panjang, serabut pascaganglion pendek, mekanisme rest and digest atau istirahat, neurotransmitter berupa asetilkolin. Sekarang kita beralih ke psikotropika. Psikotropika atau narkoba adalah zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Berdasarkan pengaruh zat-zat psikotropika dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui hipotalamus. Yang kedua ada depresan. Depresan bersifat mengurangi kegiatan sistem saraf pusat. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen bersifat mempengaruhi persepsi penglihatan, pendengaran, dan respon emosional. Halusinogen menyebabkan halusinasi perasaan melayang, hilangnya konsentrasi dan perhatian, dan menurunnya berat badan. Tahapan rusaknya susunan sistem saraf akibat konsumsi zat psikotropika. Yang pertama, menurunnya daya koordinasi tubuh karena kekurangan neurotransmitter dopamin yang menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan. Yang kedua, muncul gejala. Muncul gejala hilangnya kendali otot, jantung lemah, terganggunya peredaran darah, rusaknya alat pernafasan, tubuh gemetar, jalan sempoyongan, daya ingat menurun, dan turunnya berat badan. Yang ketiga, adiksi. Zat psikotropika tersebut kemudian menimbulkan adiksi sehingga penggunanya menjadi kecanduan. Yang keempat, kanker hati atau sirosis hati. Orang yang kecanduan akan mengalami penumpukan zat-zat beracun di hati sehingga dapat menimbulkan kanker hati atau sirosis hati. Gangguan pada sistem saraf. Yang pertama ada migran. Migran adalah kurangnya suplai oksigen pada salah satu bagian otak. Yang kedua ada gagar otak. Gagar otak disebabkan oleh cedera otak berupa benturan. Yang ketiga ada amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan mengingat hal yang telah terjadi akibat cedera otak. Yang keempat ada Alzheimer. Alzheimer adalah berkurangnya kemampuan mengingat dan melakukan aktivitas sehari-hari akibat usia lanjut. Yang kelima ada hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelebihan cairan cerebrospinal di otak yang menyebabkan pembesaran kepala. Yang keenam ada stroke. Stroke adalah kerusakan otak akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah otak, dapat menyebabkan bagian tubuh lumpuh sebagian atau seluruhnya. Yang ketujuh ada neuritis. Neuritis adalah radang saraf karena infeksi, kurangnya vitamin B, pengaruh fisik, kecanduan gas dan logam, keracunan gas dan logam, dan obat-obatan. Yang kedelapan ada epilepsi. Epilepsi atau ayan tidak dapatnya sistem saraf merespon rangsangan atau efektor yang bekerja tanpa diperintah atau dikontrol. Epilepsi disebabkan oleh kerusakan otak karena munculnya jaringan parut otak sewaktu kelahiran, tumor, infeksi, kelainan metabolisme, dan kecelakaan. Yang terakhir ada meningitis. Meningitis adalah radang selaput pelindung sistem saraf pusat. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon ini nantinya akan berperan untuk menunjang hampir ke seluruh fungsi tubuh manusia. Fungsi sistem hormon: 1. Untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh. 2. Untuk pencernaan makanan. 3. Untuk reproduksi dan fungsi seksual. 4. Untuk penyerapan gizi. 5. Untuk fungsi kognitif. 6. Untuk kinerja otot jantung. 7. Untuk siklus tidur. Apabila hormon mengalami gangguan, entah itu produksi hormon yang kurang atau berlebihan, sekalipun tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal dan justru mengalami gangguan kesehatan.
1. Kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon pada manusia. Kelenjar pituitari terletak di bagian bawah otak yang bertugas untuk meneruskan pesan dari otak kepada kelenjar lainnya perihal apa yang harus dilakukan. Terdapat sistem hormon yang penting dalam kelenjar pituitari atau hipofisis. 1. Somatotropin adalah hormon yang berhubungan dengan pertumbuhan. 2. Prolaktin adalah hormon yang memproduksi air susu ibu atau ASI. 3. Luteinizing adalah hormon yang bertugas mengendalikan siklus menstruasi pada wanita. Hormon ini juga berperan pada produksi sperma pria. Ia memproduksi sel sperma atau spermatozoa. 4. Follicle stimulan hormon adalah hormon yang mengendalikan sel telur atau ovarium bersama dengan hormon luteinizing yang memproduksi sel sperma atau spermatozoa. 5. Tiroid stimulan hormon adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon-hormon steroid. 6. Adrenokortikotropin hormon adalah hormon yang berfungsi merangsang kinerja kelenjar adrenal. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher, tepatnya di bawah jangkung. Kelenjar tiroid berfungsi untuk memproduksi hormon tiroksin yang tugasnya untuk mengatur metabolisme tubuh. Apabila kelenjar tiroid tidak berfungsi secara optimal, maka proses metabolisme tubuh akan sangat terganggu. 3. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak pada bagian tengah otak. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang berfungsi untuk memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin berfungsi untuk mengatur siklus tidur. 4. Kelenjar paratiroid. Pada bagian depan kelenjar tiroid terdapat sepasang kelenjar yang disebut kelenjar paratiroid. Tugasnya untuk memproduksi salah satu bagian dari sistem hormon pada manusia. Hormon paratiroid adalah hormon yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah kalsium dalam darah. 5. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah bagian dari sistem endokrin yang memiliki bentuk segitiga dan letaknya terletak di atas organ ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang disebut dengan adrenal cortex dan bagian dalam yang disebut dengan adrenal medulla. Adrenal cortex memproduksi hormon kortikosteroid yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme tubuh, keseimbangan kadar garam dan air dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh, serta fungsi seksual. Sementara itu, adrenal medulla berperan dalam memproduksi hormon katekolamin yang berfungsi untuk merespon rasa stres dengan cara meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. 6. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ yang berbentuk panjang yang letaknya ada di belakang abdomen perut. Fungsinya adalah untuk memproduksi getah pankreas yang di dalamnya terdapat enzim. Selain itu, juga berperan dalam memproduksi insulin dan glukagon. 7. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di bagian dada atas. Kelenjar timus terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut korteks dan bagian dalam disebut medulla. Korteks pada kelenjar timus dibentuk dari sel limfosit dan epitel, sedangkan medulla dibentuk dari sel epitel. 8. Kelenjar reproduksi. Tugasnya adalah untuk memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi. Pada wanita dan pria memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria disebut testis, pada wanita disebut ovarium. Testis adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma atau spermatozoa. Ovarium adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan dalam membentukkan payudara, kontrol siklus menstruasi, dan menunjang kehamilan. 9. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membentuk sistem hormon yang berfungsi untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan hingga penyerapan gizi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aniwardana, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem hormon. Yang pertama adalah dwarfisme. Dwarfisme adalah kelainan yang menyebabkan tinggi penderitanya di bawah tinggi rata-rata. Para ahli mendefinisikan dwarfisme sebagai tinggi badan pada orang dewasa yang tidak lebih dari 147 cm. Akan tetapi, penderita dwarfisme umumnya hanya memiliki tinggi sekitar 120 cm. Penyebab dwarfisme disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen. Mutasi gen dapat terjadi dengan sendirinya atau karena diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua. Berdasarkan jenisnya, dwarfisme terbagi menjadi dua, yaitu proporsional dan disproporsional. Faktor resiko dwarfisme. Yang pertama, memiliki salah satu atau kedua orang tua yang menderita dwarfisme. Yang kedua, mengalami kekurangan hormon dalam tubuh. Yang ketiga, menderita malnutrisi atau kekurangan gizi. 2. Gigantisme. Gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Penyebab gigantisme. Gigantisme disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone yang berlebihan. Produksi hormon yang berlebihan ini biasanya terjadi akibat adanya tumor pada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Gejala gigantisme. Yang pertama, tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya. Yang kedua, ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal. Yang ketiga, dahi dan dagu berukuran lebar. Dan yang terakhir adalah bentuk wajah yang kasar. 3. Akromegali. Akromegali adalah penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan secara berlebihan di berbagai organ serta jaringan, otot, dan tulang, khususnya pada kaki, tangan, dan wajah. Penyebab akromegali. Akromegali terjadi akibat tingginya produksi hormon pertumbuhan dan merupakan salah satu gejala pada kondisi hiperpituitarisme. Pada usia dewasa, peningkatan hormon pertumbuhan biasanya disebabkan oleh adanya tumor yang tumbuh. Terdapat dua jenis tumor yang dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan, yaitu tumor pituitari dan tumor non-pituitari. Gejala akromegali. Yang pertama, keringat berlebihan hingga bau badan. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, kelelahan dan tubuh terasa lelah. Yang keempat, otot melemah. Yang kelima atau yang terakhir adalah nyeri sendi dan kemampuan gerak terbatas. 4. Kretinisme. Kretinisme adalah kondisi pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terhambat karena penyakit hipotiroidisme bawaan yang tidak bisa diobati. Penyebab kretinisme. Yang pertama, kurangnya yodium. Yang kedua, kondisi kelenjar tiroid tidak normal. Yang ketiga, pengaruh obat-obatan. Gejala kretinisme. Yang pertama, berat badan kurang. Yang kedua, pertumbuhan anak terhambat. Yang ketiga, kelelahan dan tidak semangat. Dan yang terakhir, nafsu makan turun. 5. Myxedema. Myxedema adalah kondisi medis serius yang dapat terjadi karena kadar hormon tiroid yang terlalu rendah dalam tubuh. Hormon tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang terletak di bagian depan leher. Hormon ini berperan besar dalam metabolisme dan pengaturan fungsi tubuh lainnya. Penyebab myxedema. Yang pertama, kondisi autoimun seperti tiroiditis Hashimoto. Yang kedua, operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Yang ketiga, terapi radiasi kanker. Yang keempat, obat-obatan tertentu seperti litium atau amiodarone. Dan yang terakhir adalah defisiensi atau berlebihannya kadar iodin. Faktor risiko myxedema. Yang pertama, infeksi, terutama infeksi paru-paru dan saluran kemih. Yang kedua, gagal jantung. Yang ketiga, stroke. Yang keempat, trauma. Dan yang terakhir adalah operasi. Yang keenam, grave disease.
Graves' disease adalah penyakit autoimun yang menyebabkan tubuh menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Penyakit ini dapat menimbulkan beragam gejala, di antaranya jantung berdebar, penurunan berat badan, serta tangan gemetar. Penyebab Graves' disease. Graves' disease terjadi akibat gangguan pada fungsi sistem kekebalan tubuh. Pada kondisi normal, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk melindungi tubuh dari organisme asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Gejala penyakit Graves' disease. Yang pertama, pembesaran kelenjar tiroid. Yang kedua, tremor pada tangan atau jaringan tangan. Yang ketiga, jantung berdebar atau jantung berdetak tidak beraturan. Yang keempat, perubahan pada siklus menstruasi termasuk telat haid. Dan yang terakhir, disfungsi ereksi. 7. Von Recklinghausen atau neurofibromatosis. Neurofibromatosis adalah kondisi terjadinya pertumbuhan tumor pada jaringan saraf yang disebabkan oleh kelainan genetik. Tumor tersebut umumnya jinak, tetapi pada beberapa kasus bisa berkembang menjadi kanker. Penyebab neurofibromatosis. Neurofibromatosis disebabkan oleh mutasi pada gen neurofibromatosis 1 di kromosom 17. Gen ini berfungsi memproduksi neurofibromin, yaitu protein yang mengatur pertumbuhan sel-sel tubuh, sehingga mencegah sel-sel tadi berkembang menjadi tumor. Faktor resiko neurofibromatosis. Neurofibromatosis dapat terjadi pada siapa saja, namun resiko seseorang untuk terkena penyakit ini akan lebih besar bila ia memiliki orang tua dengan penyakit yang sama. Bahkan, kemungkinan penderita neurofibromatosis untuk menurunkan penyakit ini kepada anaknya bisa mencapai 50%. 8. Addison. Addison adalah kelainan langka yang terjadi karena tubuh kekurangan hormon yang seharusnya diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit Addison dapat menyerang siapapun, tetapi lebih sering dialami oleh wanita berusia 30-50 tahun. Penyebab penyakit Addison. Yang pertama, penyakit autoimun. Yang kedua, cedera atau pendarahan pada kelenjar adrenal. Yang ketiga, kanker yang menyebar dari organ lain ke kelenjar adrenal. Yang keempat, amyloidosis. Dan yang terakhir adalah kelainan genetik. Gejala penyakit Addison. Yang pertama, kelelahan dan kurang bersemangat. Yang kedua, nyeri perut. Yang ketiga, keinginan berlebih untuk mengonsumsi makanan asin. Yang keempat, ngantuk. Dan yang terakhir adalah mual atau muntah. 9. Atau yang terakhir adalah morbus basedowi. Morbus basedowi adalah hipermetabolisme akibat kelebihan hormon tiroid dengan gejala gugup, nafas cepat tidak teratur, dan mata terbelalak. Cara pencegahan gangguan pada sistem hormon. Yang pertama, tetap menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, sertakan yodium dalam diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Noviku Sumawardani dari kelas 11 MIPA 3 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan sistem indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi manusia. Pengertian dari sistem indera itu sendiri adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang diterimanya. Fotoreseptor merupakan penerima rangsang cahaya. Kemoreseptor merupakan penerima rangsang zat kimia. Mekanoreseptor penerima rangsang fisik, contohnya yaitu sentuhan. Audioreseptor penerima rangsang suara. Termoreseptor penerima rangsang panas atau temperatur. 1. Indera mata. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang atau tambahan.
Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Sklera atau tunika fibrosa adalah lapisan terluar dari bola mata yang berwarna putih dan tidak bening, berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata. Kedua, koroid, tunika vaskulosa, lapisan tengah yang berwarna gelap dan banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen, berfungsi untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan mensuplai nutrisi bagi mata berupa kebutuhan makanan dan oksigen serta pigmen bagi retina, sehingga mampu menyerap refleksi cahaya pada mata. Yang terakhir, retina, tunika nervosa, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Ada 2 macam sel reseptor, yaitu sel kerucut atau konus dan juga sel batang atau basil. Sel kerucut atau konus memiliki peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Sel konus mengandung senyawa iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. Sel batang atau basil peka terhadap intensitas cahaya lemah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat pada saat gelap. Jalannya rangsang pada mata diawali cahaya yang masuk ke dalam bola mata melalui lubang pupil akan menempuh 4 media meliputi kornea, humor aqueous, lensa vitreous. Sehingga setelah mengalami 4 kali pembiasan, bayangan dapat jatuh di retina. Yang ketiga, indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsang zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori. Terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung di mana terdapat 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel-sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel syaraf. Urutan jalan rangsang indera pembau ke otak yaitu bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diimpresentasikan menjadi bau. Indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan. Papila yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut di dalam air liur. Indera pengecap yang terdapat pada lidah, permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Papila yang terdapat pada lidah adalah papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvatala. Indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan rangsangan. Reseptor ujung saraf tanpa selaput terletak pada lapisan epidermis, dapat merasakan sakit atau nyeri. Reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut, dapat merasakan gerakan rambut. Ujung saraf Pacini dapat merasakan tekanan kuat, ujung saraf Ruffini dapat merasakan panas, ujung saraf Krause dapat merasakan dingin, ujung saraf Meissner dapat merasakan sentuhan. Diskus Merkel terletak pada lapisan epidermis, dapat merasakan sentuhan, tekanan ringan, sakit atau nyeri. Indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran atau fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan equilibrium. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran atau amplitudo dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi atau getaran atau detik dari suatu gelombang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, gangguan atau penyakit kulit. Berikut ini adalah beberapa gangguan pada kulit. Yang pertama adalah jerawat. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang disebabkan karena ada gangguan pada bagian kelenjar kulit. Kelenjar kulit terhubung secara langsung dengan bagian pori-pori kulit. Kelenjar minyak yang ada di bagian bawah kulit dapat terkena infeksi dari kotoran luar yang masuk lewat pori-pori, sel-sel kulit mati, dan bakteri atau virus, sehingga terbentuk jerawat. Yang kedua adalah panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi disebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. Yang ketiga adalah eksim. Eksim ditunjukkan dengan benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruam. Pada tahap yang lebih parah, maka enzim bisa menyebabkan infeksi. Pemicu eksim biasanya karena reaksi alergi, tekanan, dan juga stres. Infeksi bakteri tertentu akan menyebabkan eksim menjadi bertambah parah. Yang keempat adalah herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam dan terasa pedih serta gatal. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. 5 adalah kudis. Kudis adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan karena serangan tungau atau kutu kecil. Jenis kutu kecil ini sering disebut dengan istilah Sarcodes scabiei. Penyakit kudis akan menyebabkan bercak kemerahan pada bagian kulit tertentu. Yang kedua adalah gangguan atau kelainan penglihatan atau mata. Indera penglihatan dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa cacat mata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah miopi atau rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cekung. Yang kedua adalah hipermetropi atau rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek atau pipih, sehingga bayangan jatuh ke belakang bola mata. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cembung. Yang ketiga adalah astigmatisme, adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur atau bayangan jauh di atas retina. Yang keempat adalah presbiopi, adalah mata tua yang lensa matanya tidak terlalu atau kurang elastis. Akibatnya, ketika melihat jarak dekat maupun jarak jauh, bayangan yang terbentuk tidak jelas. Yang ketiga adalah gangguan atau kelainan pada hidung. Yang pertama, hiposmia, yaitu indera penciuman kurang mampu mencium bau. Yang kedua, hiperosmia, yaitu lebih peka terhadap bau-bauan. Yang ketiga, sinustis, yaitu radang tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Yang keempat, polip, yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Yang keempat, gangguan atau kelainan pada indera pengecap atau lidah. Yang pertama, hipogeusia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. Yang kedua, dysgeusia, yaitu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk asin, sensasi rasa tengik, atau logam yang bertahan dalam mulut. Ageusia adalah kondisi saat seseorang tidak mampu mengenali rasa sama sekali. Artinya, makanan atau minuman yang dikonsumsi tidak terasa apa-apa. Meski demikian, kondisi ini sebenarnya jarang terjadi. Seseorang lebih umum mengalami anosmia,
yaitu kehilangan kemampuan membaui sama sekali dibandingkan indera perasa. Inilah yang juga biasanya menjadi ciri khas COVID-19.